Tiba-tiba aja Bapak Marbot Musola itu nyentuh dahi mereka bertiga tuh pakai telunjuknya. Seketika Bapak itu menghilang dan musola yang tadinya bersih jadi kotor, berdebu dan juga menyeramkan. Dan yang bikin kagetnya, warga-warga kampung itu seketika berubah wujud. Ada yang berubah jadi kuda tapi kepala manusia, ada juga yang kayak kera tapi punya sayap dan juga tanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari dalam segmen ceramah horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang udah nonton video ini, yang udah ngeklik video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Kita mau lanjutin lagi nih cerita pendaki yang hilang 12 tahun di Gunung Rinjani. Nah, di part sebelumnya seperti yang kalian tahu, Roni, Rido, dan juga Iqbal yang udah merencanakan tuh buat pergi dari kampung itu besok pagi. Tapi satu teman mereka yaitu si Panji milih untuk pengen lebih lama lagi tuh di kampung itu karena dia itu tertarik sama cewek-cewek di kampung itu. Emang ya nyari gara-gara itu orang. Besok paginya mereka coba tuh buat keluar dari kampung itu. Mereka cari-cari jalan gitu. Tapi pas di pertengahan jalan mereka semua ngeliat lagi tuh kegiatan aneh yang dilakukan di kampung itu. Mereka jalan lagi dan akhirnya di ujung gang kampung itu mereka ketemu lagi sama Bapak Marbot Musola itu. Si Bapak Marbot itu tuh udah kayak nungguin mereka gitu. Kalian mau tahu apa yang Bapak Marbot itu bilang selanjutnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten aku atau part-part selanjutnya. Oke deh, kalau udah langsung aja ini dia ceritanya. Nah, Bapak Marbot yang udah kelihatan nungguin mereka tuh di ujung gang itu, dia bilang kayak gini. Kalian mau kemana? Kami mau pulang, Pak. Tapi kami bingung ini mau lewat mana. Kami kan tidak tahu kampung apa ini. Jadi kalian mau pulang ya? Kalian ini berada di kampung Anjani. Kampung Anjani, Pak. Seketika itu Roni keinget tuh sama nama Ratu Jin yang ada di Gunung Samalas atau Rinjani itu, yaitu bernama Dewi Anjani. Dan dia juga sempat menduga kalau perkampungan itu bukan dunia nyata, tapi dunia gaib. Iya, kampung ini bukan kampung seperti dunia kalian. Kalau kalian mau pulang, kalian tinggal jalan lewat hutan tempat kalian masuk kemarin. Kemudian kalian harus cari batu besar dan puterin batu itu sebanyak 3 kali sambil ucap salam. Emangnya kita nggak bisa pulang pakai ojek lewat jalan raya dari sini ya, Pak? Nggak bisa. Jalan satu-satunya adalah dengan yang Bapak bilang tadi. Ingat, kalian semuanya harus keluar. Kalau salah satu dari kalian ada yang gak keluar, maka kalian akan terjebak di kampung ini selamanya. Mana mungkin kayak gitu, Pak? Kita tinggal naik ojek aja terus pulang. Kalian jangan percaya sama bapak-bapak ini. Dia bohong, mana ada yang namanya dunia gaib. Jaga omonganmu, Panji. Terserah kalian kalau mau percaya atau tidak. Intinya Bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi, kalau kalian masih di sini lewat 3 hari, kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi. Kenapa, Pak? Aku jadi takut nih. Sudah ya, Bapak pergi dulu. Kalian jangan mau ditipu daya sama bapak-bapak itu. Emangnya ini kampung apa? Mana mungkin ada batu gaib yang diputarin 3 kali bisa bawa kita pulang. Palingan kita di prank. Kamu gila ya? Pakai dong otakmu. Mana ada orang ngeprank sebesar ini. Terus kamu gak inget sama kakek-kakek yang kemarin tiba-tiba mukanya berubah jadi serem? Udahlah Panji, ayo ikut kita ke hutan. Kita cari batu yang kemarin. Dari situ Roni pegang tuh tangan si Panji biar si Panji itu mau ikut mereka jalan. Tapi kata si Panji itu dia mau jalan di belakang aja tuh.
Udah tuh mereka jalan lurus terus sampai akhirnya mereka sampai di rumah pertama di ujung kampung itu. Dan majuan sedikit ada area persawahan. Mereka lewatin tuh persawahan itu dengan sangat hati-hati. Sampai akhirnya mereka udah sampai tuh di pinggiran hutan. Mereka berhenti buat istirahat dulu tuh, minum segala macam. Dan tanpa mereka sadari ternyata si Panji itu nggak ada di antara mereka. Panji di mana, Bal? Tadi kan di belakangmu. Iya, tadi di belakangku. Kok gak ada ya? Jadi gimana nih? Kalau kita agak lengkap, kita gak akan bisa keluar. Akhirnya mau gak mau tuh mereka harus cari si Panji itu. Mereka mulai masukin lagi tuh perkampungan itu, lewatin sawah, dan akhirnya mereka sampai di rumah pertama di ujung kampung itu. Gak lama jalan dari situ, mereka ngeliat tuh ada sebuah bangunan musola yang sama persis kayak musola yang kemarin mereka tempatin. Di situ Roni beranggapan mungkin kalau bangunan itu emang sama kayak musola yang kemarin. Udah tuh mereka lanjut jalan lagi, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah jadi mendung dan suara gemuruh. Mereka percepat tuh langkah mereka takut keburu hujan. Tiba-tiba mereka semua nemuin lagi tuh musola yang sama kayak yang tadi mereka lihat. Dan mereka semua sadar tuh kalau mereka semua itu ternyata ngelakuin hal-hal yang sama persis dilakuin sama warga kampung itu. Yang kegiatannya itu diulang-ulang. Gak lama kedengeran nih ada suara yang manggil mereka. Nak, sini masuk dulu. Ternyata itu adalah Bapak Marbot musola yang tadi. Mereka masuk tuh dan duduk di samping Bapak Marbot itu. Kalian kenapa belum pergi juga? Kalian emang gak takut di sini? Atau kalian mau tinggal di sini? Enggak, Pak. Kami sebenarnya mau pulang, tapi kami lagi cari teman kami yang kembali ke kampung ini. Kenapa teman kalian mau kembali ke sini? Karena dia nggak percaya sama omongan Bapak tadi. Oh, gitu ya. Kalian sudah ngerti kan kampung ini tidak nyata? Iya, Pak. Tiba-tiba aja Bapak Marbot musola itu nyentuh dahi mereka bertiga tuh pakai telunjuknya. Seketika Bapak itu menghilang dan musola yang tadinya bersih jadi kotor, berdebu dan juga menyeramkan. Dan ternyata di luar udah nggak hujan. Yang anehnya, mereka lihat rumah-rumah warga yang tadinya biasa aja itu berubah jadi kayak rumah-rumah terbengkalai. Dan yang bikin kagetnya, warga-warga kampung itu seketika berubah wujud. Ada yang berubah jadi kuda tapi kepala manusia. Ada juga yang kayak kera tapi punya sayap dan juga tanduk. Mereka semua yang secara langsung ngelihat kejadian itu langsung merinding ketakutan tuh. Mereka langsung lari lagi masuk ke dalam musola itu. Roni berpikir kalau mereka itu bener emang ada di alam jin. Dan Rido di situ juga udah kayak mau nangis tuh saking ketakutannya. Singkat cerita, mereka lumayan lama tuh di dalam musola itu karena mereka bingung mau ngelakuin apa. Dan gak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Sampai mereka itu gak sadar kalau waktu itu semakin sore. Karena udah terlalu lama di dalam musola itu, mereka mulai lapar tuh. Dan coba buat cari makanan yang ada di tas mereka. Untungnya masih ada 2 bungkus roti dan juga 1 buah botol air. Mereka semua makan tuh dengan lahapnya. Hari udah semakin gelap tuh. Mereka semua bingung karena teman mereka itu si Panji belum juga ketemu. Mereka udah coba cari-cari dari ujung kampung sampai ujung kampung lagi, tapi nggak kelihatan tuh batang hidungnya si Panji. Akhirnya mereka mutusin tuh buat bangun tenda di dalam musola terbengkalai itu. Singkat cerita, besok paginya nih, Roni kebangun duluan tuh. Dan dia coba buat buka resleting tenda itu buat ngeliat keadaan di luar. Dan ternyata kondisinya masih sama kayak semalam. Musola itu masih terbengkalai dan juga kotor gitu. Roni coba tuh buat bangunin temennya satu persatu. Dia juga siap-siap tuh langsung masak nasi buat sarapan. Pas dia cek di ranselnya itu ternyata udah gak ada lagi tuh air untuk minum. Dia coba tuh buat bangunin si Rido, minta anter untuk ambil air bersih ke tempat wudhu. Kali aja ada gitu ya. Oke lah, Roni dan juga Rido coba buat cari air bersih tuh di belakang musola itu atau di tempat wudhu. Sementara Iqbal dia coba buat urusin tuh per masak-masakan. Dan ternyata mereka itu masih punya sebungkus kerupuk.
Jadi ya mau nggak mau mereka itu makan nasi sama kerupuk aja. Rido dan juga Roni akhirnya sampai tuh di tempat wudhu itu. Pas dia coba buat nyalain keran itu, dan tiba-tiba keran yang mereka temuin kemarin airnya bersih tiba-tiba aja berubah jadi keruh dan juga kekuning-kuningan gitu. Mereka berdua di situ kaget loh. Kok airnya jadi berubah kayak gini, jadi kotor gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka berdua pasrah tuh, mau nggak mau hari itu mereka nggak minum air putih dulu. Setelah habis makan itu, mereka keluar dari musola meskipun dengan rasa takut. Mau nggak mau tuh, karena mereka harus lanjut cari si Panji itu. Di situ Rido yang mimpin jalan tuh. Mereka jalan terus dari sudut ke sudut gang kampung itu. Tapi seolah-olah mereka itu berputar-putar terus tuh, karena mereka lagi-lagi ketemu sama musola yang mereka tempatin tadi. Dan sampai siang mereka masih belum juga ketemu tuh sama si Panji. Rido dan Iqbal yang mulai putus asa, mereka ngerasa kalau mereka itu emang bakal bener-bener kejebak di kampung itu. Kayaknya kita nggak akan nemuin Panji dan kita akan terjebak di kampung ini. Iya, kayaknya gitu. Aku kangen rumah, aku pengen pulang. Ini udah hari ketiga kita di kampung ini. Kalau kita nggak keluar dari kampung ini, kita bisa kejebak selamanya. Gini aja, kita kembali ke hutan itu, kita cari bantuan. Kita coba keluar kayak apa yang Bapak Marbot itu bilang. Tapi Panji gimana? Kan dia belum ketemu. Sudah, kita lupakan aja Panji. Dia juga nggak pernah ngemikirin keadaan kita. Dia egois, bertindak dengan kemauannya aja. Oke lah kalau gitu, kita kembali ke gang menuju persawahan itu. Mereka pun nyerah tuh buat nyari si Panji, dan akhirnya mereka memutuskan untuk cari batu yang ada di hutan itu tanpa Panji. Oke, itu dia teman-teman. Gimana tuh tadi ceritanya pada part kali ini? Tulis pendapat dan juga hikmah yang bisa kalian ambil pada episode atau part kali ini. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka bertiga bisa benar-benar keluar dari kampung itu tanpa si Panji? Dan kemana si Panji itu berada? Tonton di part selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian udah nonton sampai akhir. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe dulu channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.